Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan hari ini. Semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga berkat salawat tersebut hari ini sosialisasi kita berjalan dengan lancar. Kemudian semoga saudara nanti kegiatan MPKM-nya berjalan sesuai dengan harapan. Gitu. Baik saudara, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Semoga saudara dimudahkan selama MPKM-nya. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Baik saudara, hari ini kita ada sosialisasi mengenai MPKM semester Gasal 2025-2026. Jadi nanti MPKM ini secara garis besar nanti tetap seperti dulu, ada beberapa perubahan, tapi cara garis besar tetap seperti dulu ya. Untuk semester ini mulai angkatan tahun ini MBKM nanti kalau dulu namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sekarang itu namanya kampus berdampak. Jadi bagaimana kegiatan saudara ini memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar, terhadap Indonesia dan terhadap diri saudara secara khusus seperti itu. Jadi kalau dulu itu Merdeka Belajar, jadi mereka saudara bebas memilih apapun, tapi sekarang ini Anda memilih kegiatan di luar kampus yang bersifat memiliki dampak kepada saudara dan kepada orang lain. Itu perubahan dasarnya. Efeknya kalau dulu ada kegiatan pertukaran pelajar dan sebagainya, nah tahun ini mulai diubah modelnya. Kemudian untuk semester ini cara garis besar itu ada 2 program. Yang pertama itu nanti saudara ada program kementerian. Nah, itu sudah berlangsung bulan kemarin. Nah, sekarang ini fokus bagi saudara yang akan mengambil magang, dan yang kedua bagi saudara akan mengambil asistensi mengejar gitu ya. Untuk kegiatan tersebut nanti sesuai dengan yang ada di grup, yaitu yang pertama nanti saudara akan memilih paket konversinya. Nah, untuk paket konversi tersebut nanti kami batasi untuk setiap KBK itu nanti 3 paket konversi ya. Jadi untuk KBK apapun itu 3 paket konversi. Nah, untuk pendidikan saya kira karena pendidikan itu sebenarnya bersifat general, jadi tidak KBK-nya itu memang ada KBK, tapi secara umum tidak begitu signifikan, berbeda dengan yang fisika murni. Nah, untuk yang satu fisika memang benar-benar berpengaruh. Setiap KBK memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Oleh karena itu paketnya untuk S1 fisika itu masing-masing 3 paket. Silahkan dipilih. Nah, nanti untuk yang pendidikan maksimal 5 paket gitu ya. Jadi 5 paket tersebut untuk KBK apapun itu tidak ada efeknya ya. Jadi seperti itu untuk fisika pendidikan. Nah, sementara untuk yang fisika murni seperti yang saya sampaikan tadi yaitu 3 paket per KBK. Jadi sebenarnya paket tersebut satu paket pun untuk KBK sebenarnya oke, nggak begitu masalah ya. Jadi sebenarnya nanti saudara itu yang penting kan sebenarnya ilmunya. Jadi nanti yang paling penting ketika semester 8 berarti ya, atau bagi yang ingin mengambil mata kuliah di semester 8 yang penting usahakan bisa diambil ketika itu ya. Saya kira itu beberapa hal mengenai konversi. Kemudian yang kedua, ketika kegiatan MBKM, saudara harus mengisi agenda kegiatan mingguan. Jadi pada minggu itu sedang melakukan hal apa. Itu yang harus saudara isi ya. Itu namanya jurnal harian kalau istilahnya untuk MBKM. Nah, itu harap diisi dan jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian berikutnya, bagi yang magang itu batas minimumnya adalah 4 bulan ya. Ada batasnya 4 bulan. Jadi kalau misalkan saudara mulai bulan Juni,
misalkan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober sampai Oktober seharusnya begitu. Nah, karena ada beberapa perusahaan yang tidak memungkinkan 4 bulan, Anda bisa melakukan minimal 3 bulan. Jadi 3 bulan bisa dilakukan. Nah, sisanya 1 bulan terakhir bisa dilakukan dengan persiapan skripsi, membuat laporan akhir, atau bekerja di lab dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, itu masalah kegiatan magang. Kemudian ketika bagi yang belum memperoleh tempat magang, itu peraturannya tidak boleh melamar beberapa tempat magang sekaligus. Jadi Anda hanya boleh melamar 1 tempat magang dalam periode tertentu, tidak boleh lebih dari 1. Karena jika Anda melakukan seperti itu, lebih dari 1, nanti konsekuensinya kasihan adik-adik tingkat saudara, karena itu ada kalanya berarti kita harus mengundurkan diri. Itu tidak diperbolehkan ya. Nah, nanti kalau ketahuan seperti itu, yang jelas nanti akan kena sanksi dari departemen. Jadi karena nanti ini berkaitan dengan nama baik fisika di institusi di luar UM. Jadi mohon tidak mengajukan tempat magang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Strateginya, jika Anda ingin memastikan diterima tidaknya, itu saudara bisa tanya di tempat tersebut apakah kemungkinan diterimanya besar atau tidak, baru melamar. Dan kemudian dipastikan kapan waktu untuk mengajukan, kapan waktu pengumuman diterima atau tidaknya. Itu bagi yang magang ya. Kemudian berikutnya saudara, bagi yang pendidikan AM sudah keluar penempatannya, jadi Anda sudah dapat sekolah masing-masing, sudah keluar di mana Anda akan melakukan praktek mengajar atau praktek yang lain, praktek manajemennya itu sudah tahu, ada yang di Kota Malang, ada yang di luar Kota Malang ada yang di Tulungagung, kemudian ada yang di Kediri, ada yang di Pare, ada yang di Pandaan, ada di Purwosari. Nah, itu semua sesuai dengan pilihan saudara dan sudah keluar hasilnya. Nah, nanti dalam insya Allah hari ini nama pembimbing akan segera kami kirimkan ke LPPP. Jadi nanti Anda akan tahu siapa dosen pembimbingnya. Yang paling penting saudara, nanti sebelum Anda terjun ke sekolah, nanti ada persiapan di dalam kampus, jadi nanti Anda akan dilatih oleh dosen yang membimbing saudara, apa yang perlu disiapkan, bagaimana praktek mengajarnya. Nah, jadi bagi saudara yang mengambil AM, jangan lupa untuk menghubungi dosen saudara masing-masing. Nah, ketika saudara sudah keluar nama pembimbingnya, silakan dihubungi. Nanti kapan mulai praktek mengajar atau latihan di dalam kampus, dan nanti berikutnya teknis berikutnya mengenai pelaksanaan dan jadwalnya kita mengikuti dari LPPP. Kemudian saudara, yang perlu diperhatikan, MBKM ini entah itu pendidikan atau non pendidikan semuanya harus mengisi jurnal hariannya. Ya, jadi apa yang saudara lakukan, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda rasa baik dan sebagainya, itu jangan lupa untuk dilaporkan setiap minggunya gitu ya. Terus berikutnya, nanti untuk yang pendidikan jangan lupa nanti sebaiknya Anda itu persiapkan selama di MBKM, benar-benar persiapkan memperoleh data skripsi. Nah, namun bagaimana jika tidak mendapat data untuk skripsi? Anda bisa mempersiapkan dengan diskusi dengan guru pamong atau dengan pihak sekolah mengenai penelitian skripsi saudara. Sebaiknya seperti itu. Bagaimana kalau tidak diperbolehkan juga Anda mengambil data di sekolah lain? Namun dianjurkan sebaiknya mencari data di sekolah tersebut. Jadi ini bisa mempercepat saudara untuk persiapan penyelesaian S1 saudara. Bagi yang mengambil fast track, untuk S1 pendidikan untuk angkatan saudara masih belum ada perkuliahan, jadi Anda bisa tetap AM, fokus AM, namun mulai tahun ini nanti insya Allah Kaprodi S2 Pendidikan Fisika akan mulai membriefing saudara. Jadi di briefing persiapan S2-nya seperti apa. Jadi nanti diharapkan bisa selesai tahun depan untuk S2 dan S1-nya. Itu beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh saudara. Kemudian yang paling penting, mohon dijaga persaudaraan saudara di luar
kampus. Jadi mohon dilatih kedewasaannya. Jadi ada beberapa kasus pertengkaran antar mahasiswa fisika atau antar fisika dengan mahasiswa lain. Beberapa kasus, namanya kasus memang tidak banyak. Misal dari 100 mahasiswa itu biasanya ada sekitar 5-10%. Jadi ada sekitar 5-10 orang itu yang bertengkar sesamanya, bertengkar dengan prodi lain. Mohon dihindari. Jangan sampai Anda bertengkar dengan orang lain di tempat umum, gitu ya. Jangan Anda, apa istilahnya, tolong jaga baik nama fisika, tolong jaga baik nama saudara. Jadi memang kolaborasi dengan orang lain pasti ada yang cocok, ada yang tidak. Jika Anda misalkan mengalami hal tersebut, jangan lupa langsung menghubungi dosen pembimbing atau menghubungi departemen. Nanti kami akan mengklarifikasi apa yang sedang terjadi. Yang paling penting sebenarnya setiap masalah itu terjadi ketika kita ingin hal-hal yang ideal, namun tidak sesuai dengan harapan, maka akan timbul masalah. Salah satunya hal tersebut, ada konflik di lapangan. Nah, itu sebaiknya saudara segera menghubungi departemen atau dosen pembimbing atau pihak sekolah. Jadi begitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya kami harapkan tidak ada konflik-konflik tersebut. Nah, tapi namanya kehidupan di sekolah pasti ada hal tersebut, gitu ya. Jadi mohon dijaga kedewasaannya. Kemudian berikutnya saudara, tolong ketika di sekolah atau ketika di tempat magang, tolong dijaga etos kerjanya. Jadi Anda di situ adalah proses pendewasaan diri. Anda di situ adalah proses untuk belajar di bagaimana hidup di dunia nyata. Jadi tolong etos kerjanya dijaga, dimotivasi dirinya, diusahakan pelajari bagaimana etika di sana, bagaimana peraturan-peraturan yang ada, tolong pastikan itu Anda penuhi. Jadi kalau misalkan jadi guru itu harus pakai pakaian jenis A, Anda diharapkan pakai jenis A, gitu ya. Jadi pastikan seperti itu. Tolong jaga sopan santun di tempat Anda magang atau AM atau sejenisnya. Terus yang paling penting tetap jaga komunikasi dengan pihak departemen, karena apapun terjadi, meskipun Anda jauh dari kami, dari Malang, dari UM, tapi kami adalah orang tua Anda dari segi akademik. Jadi kami harapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari kondisi Anda di lapangan, gitu ya. Terus berikutnya, nanti apa saja tagihan dari departemen? Yang paling penting ya tagihannya biasanya adalah laporan kegiatan magang, laporan kegiatan AM, itu ada Anda harus membuat laporan tersebut. Apakah bersifat kelompok atau bersifat pribadi? Nah, itu biasanya kami bersifat pribadi gitu ya. Jadi satu orang satu laporan. Kemudian beberapa artikel. Nah, itu artikel apa? Artikel kegiatan di sana. Biasanya AM itu biasanya ada artikelnya dan itu mohon nanti disiapkan. Apakah boleh Pak mirip dengan apa artikel skripsi? Boleh, silakan. Jadi Anda boleh bekerja apa satu pekerjaan langsung dapat 2 boleh. Kemudian berikutnya selama Anda magang atau AM mulai membangun jaringan gitu ya. Jadi membangun jaringan, misalkan Anda di BRIN gitu atau dimanapun, usahakan mulai membangun jaringan. Jadi mulai siap-siap, siapa tahu nanti Anda dapat rezeki bisa kerja di sana, atau siapa tahu nanti Anda bisa apa? Bisa dapat apa istilahnya pembimbing dari sana, sangat seperti itu. Jadi mohon mulai sekarang apa? Mulai dijaga hubungan baik dengan tempat kerja. Terus nanti yang penting awali dengan niat untuk belajar dan kalau bisa memberikan sumbangsi di sana. Misalkan AM, bagaimana Anda membuat program-program yang bisa menyelesaikan permasalahan di sekolah dan kalau bisa memberi amal jariah buat saudara. Jadi misalkan di sana mulai latihan bagaimana mengembangkan pojok baca, terus bagaimana misalkan apa membantu apa yang kurang di sekolah jika ada,
Dan yang paling penting sebenarnya bagaimana Anda bisa memberikan nilai tambah di tempat Anda melakukan magang atau AM atau sejenisnya tersebut. Jadi itu yang paling penting. Terus jika ada hal-hal yang misalkan perlu didiskusikan, jangan lupa untuk diskusi dengan pembimbing saudara. Misalkan nanti saudara anggap itu apa hal-hal tersebut memang perlu diskusi, jangan lupa untuk diskusi. Kemudian sebaiknya Anda secara berkala menghubungi dosen pembimbing, karena nanti biasanya kami akan terjun ke lapangan maksimal 2 kali selama Anda AM atau magang, kami akan terjun ke lapangan di sana untuk mengecek, mohon hadir ketika dosen datang ke lapangan. Nah, kalau Anda misalkan tidak hadir, nah itu nanti ada catatan tersendiri gitu ya. Ya, tolong nanti laporannya dibuat sebaik-baiknya ya. Jadi karena laporan itu yang menjadi acuan penilaian kami. Bagi yang nanti magang, nanti ujiannya itu akan dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan dengan memperhatikan nilai-nilai dari tempat magang. Sementara untuk yang AM, nilainya itu gabungan antara pihak sekolah dan guru dengan dosen pembimbing lapangan. Pihak sekolah, guru pamong, dan dosen pembimbing lapangan. Itu digabung semuanya nih. Saya kira begitu untuk aturan secara umum. Jadi mohon selalu menjaga etos kerjanya, tunjukkan anak-anak fisika itu bisa menjadi teladan. Semoga nanti Anda menemukan tempat yang baik di sana, menemukan teman-teman yang membuat Anda mendukung Anda jadi lebih baik. Terus nanti semoga ada tempat kerja yang bisa menjadi tempat kerja lah bagi saudara nanti. Minimal sebagai Anda bisa menjadi bagian solusi di tempat sana. Kemudian sebelum saya buka termin pertanyaan, bagian pertanyaan, mohon izin saya share screen. Hari ini kita akan mulai menjaring untuk paket konversi saudara. Jadi nanti saudara di sini karena saudara kan sudah tidak ada penelitian seni ya. Nanti ini beberapa contoh. Oh ini penelitian. Nah ini anak tahun kemarin ini beberapa mata kuliah yang dikonversi dari kelompok murni ya. Nah di sini nanti saya rename aja.
Ini nanti saudara tinggal bisa copy paste dari sini. Langsung saja kita copy paste saja ya. Nanti paketnya kita buat paket hanya 3 ya, 3 paket per KBK. Nah, nanti untuk yang pendidikan, yang merah-merah itu, bentar, saya ganti S1. Untuk yang pendidikan, warna merah dan kuning itu yang apa ya? Yang lama ya. Nanti saudara yang putih ini. Nah, itu nanti saudara silakan diskusi dengan teman-teman seangkatan. Nah, itu yang dibutuhkan hanya 5 paket ya. Bukan kita sudah nggak pakai KBK lagi ya, karena sudah kira-kira sama lah itu ya. Kalau pendidikan. Kalau yang S1 fisika, nanti coba saya pindah sebelah sini. Nah, itu yang S1 fisika itu per KBK hanya 3 ya. Hanya 3. Tidak boleh lebih dari 3. Nanti silakan saudara membuat. Ini coba saya kasih warna. Oke, baik. Saya kira begitu. Nanti keluar belum enggak ini ya? Nggak usah. Jadi nanti saudara silakan diskusi dengan sesama angkatan, sesama apa? Sesama mahasiswa, misalkan S1 pendidikan dengan sama S1 pendidikan, pilih hanya 5, siapa wakilnya silakan nanti diisikan di sini. Berarti hanya 21, 22. Sampai 5 saja ya. Silakan Anda nanti diskusi. Contohnya ada yang di atas ini, yaitu maksimal 20 SKS. Kami tunggu secepatnya. Kalau bisa hari ini sudah beres ya, nanti bisa diinputkan di sistem. Sementara untuk yang S1 Fisika Murni, yang S1 Fisika, monggo nanti setiap KBK maksimal 3 ya. Maksimal 3 per KBK. Nah, kalau bisa hari ini sudah beres juga. Nah, contohnya ada di atas ini ya. Nah,
pinter-pinter milih paket konversi, nanti jangan sampai Anda milih paket konversi yang bermanfaat untuk skripsi. Jadi kalau bisa paket konversi itu berisi yang misalkan KPK saudara material ya. Anda tidak perlu superkonduktor, Anda tidak perlu semikonduktor misalkan, dan riset skripsi Anda mengarah mana, kalau bisa kalau seandainya Anda ingin kuliah semester depan, jangan ambil yang Anda tertarik. Jadi kalau bisa yang tidak tertarik taruh di konversi, yang tertarik benar-benar kuliah. Saya kira begitu ya. Baik, nanti saya tunggu ini, saya share linknya. Nah, itu saya share linknya. Anda bisa melihat di sini ya, di grup WA saudara. Itu ada Google yang ini ya, Google Sheet-nya. Nah, silakan nanti saya ingatkan sekali lagi, ini contoh-contoh paketnya, Anda bisa mencontoh ya. Kemudian ingat yang boleh dikonversi hanya mata kuliah pilihan. Skripsi tidak boleh. Misalkan seminar fisika tidak boleh. Itu yang wajib-wajib tidak boleh dikonversi. Yang boleh dikonversi hanya yang bersifat pilihan. Itu ya, tolong diperhatikan. Terus berikutnya, jadi ini ada yang salah ya. Contohnya ini skripsi fisika itu tidak boleh dikonversi. Nah, yang boleh dikonversi hanya yang pilihan. Kemudian untuk yang pendidikan, kalau ini hanya 5 paket. Sebenarnya untuk pendidikan itu meskipun dia ambil KPK assessment, KPK misalkan profesionalisme guru atau inovasi, itu sebenarnya nanti tidak ada efeknya itu ya. Karena mirip-mirip kalau pendidikan. Nah, yang beda hanya satu fisika. Geofisika itu pasti mata kuliah akan beda dengan fisika material. Itu akan beda-beda. Nah, itu kalau Anda milih konversi, sebaiknya pilih yang Anda tidak tertarik untuk mengambil mata kuliah di semester depan. Misalkan ada yang semester depan ingin, karena misalkan skripsinya berhubungan dengan karakterisasi bahan, berarti metodenya itu penting, berarti semester depan bisa mengambil itu. Kemudian bisa juga Anda misalkan ada mata kuliah yang ingin diperbaiki nilainya, boleh juga dikonversi. Saya kira itu beberapa informasi singkat yang perlu saya tekankan. Ingat, tolong jaga baik nama fisika UM di sekolah atau di tempat Anda magang ya. Tolong etos kerja Anda yang baik. Jadi selama Anda magang itu adalah sarana terbaik bagi saudara untuk promosi. Jadi Anda promosi, ini loh saya layak kerja di sekolah seperti ini. Saya layak untuk misalkan suatu saat nanti menjadi salah satu pekerja di tempat ini, atau saya layak untuk sekolah lebih lanjut. Saya kira begitu untuk beberapa informasi mengenai konversi. Kemudian nanti bagaimana KRS-nya? KRS-nya nanti Anda lewat sistemnya MBKM. Saya nggak tahu nanti namanya MBKM atau kampus berdampak apa namanya, nanti kita ikuti yang seperti apa. Nah, nanti Anda lewat sistem itu. Bagaimana pemilihan mata kuliah yang tidak usah dipilih. Ketika Anda milih paket, otomatis paket tersebut akan masuk di KRS. Bagaimana penilaiannya? Nanti setelah Anda ujian, bagi yang magang, setelah Anda ujian dengan dosen pembimbing, maka nanti nilai akan diinputkan. Nanti akan dapat nilai dari tempat magang. Bagaimana dengan AM? AM tidak ada ujian, AM adanya nilai dari sekolah, dari dosen berdasarkan laporan, kemudian ada nilai dari guru pamong. Nah, nanti itu rata-rata akan masuk di nilai saudara. Jadi untuk AM tidak ada ujian, yang magang ada ujian, yang studi independen tidak ada ujian. Jadi tergantung Anda jenisnya apa. Jangan lupa nanti setiap ada kendala laporkan ke dosen pembimbing atau ke fisika. Nanti kami akan berusaha memitigasi atau berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Saya kira begitu untuk beberapa hal penting yang saya sampaikan. Untuk link spreadsheet-nya itu saya kirim di grup WA ya.
di grup WA saudara sudah saya kirimkan. Jadi pakai grup WA. Apakah sudah bergabung di grup WA? Nah, itu nanti silakan dicek ya. Baik, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan disampaikan. Di WA apa belum muncul link spreadsheet-nya? Sudah muncul seharusnya ya di WA ya. Baik. Apakah ada pertanyaan? Izin konfirmasi Bapak. Untuk link di WA-nya itu masih waiting, jadi minta tolong dikirim ulang Bapak. Di kami Apakah betul di WA masih meeting? waiting, ya, waiting for this message gitu. Iya Pak, betul Pak. Apanya? Masih bagaimana yang di WA? Bukannya sudah ada yang baru itu tadi? Itu belum muncul Bapak, masih menunggu. Sepertinya sini udah pada bisa masuk semua ini. Bentar ya, saya tunjukkan ya. Mungkin di beberapa Bapak yang masih menunggu. Ditunggu saja kalau gitu ya. Karena di sini, ini saudara bisa melihat ya, sudah berapa orang yang bisa masuk ini. Nggak bisa diperlihatkan. Nah, sudah 7 orang, apa ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 7, 12 orang sudah bisa masuk ya. Coba saya cek bagaimana sistemnya ini. Seharusnya semua orang bisa masuk itu ya. Coba saya kirimkan di chat juga kalau memang dirasa. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Untuk yang AM, yang sudah beli paket MBKM AM, jangan mengambil dulu ya. Yang mengambil paket berarti harus di cancel ya, karena paketnya nanti diperbarui semua. Jadi yang sudah memilih paket dibatalkan dulu, karena paketnya akan diperbarui. Jadi jangan memilih paket, jangan macam-macam dulu, karena masih belum di input ulang. Kalau yang sudah milih, nah itu nanti akan terpaksa harus minta dibatalkan kalau udah masuk di KRS, belum waktunya KRS-an udah KRS-an gitu ya. Itu Mbak Fatma ya. Jadi yang sudah terlanjur milih minta dibatalkan ya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ya, silakan Mas Hasan. Permisi Bapak, suara saya sudah masuk Pak. Oke, sudah. Bagaimana? Mau bertanya ini Pak, kalau nanti misalkan yang terpilih itu ada 3 paket, nah 3-3-nya itu ada mata kuliah yang beberapa, misal 2 atau 3 mata kuliah yang sebelumnya sudah saya ambil, dan paket itu yang saya pilih karena di 3-3-nya ada mata kuliah itu, nanti nilainya berarti double atau gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Kalau saya menyarankan sebaiknya sampaikan ke teman-teman sama teman KBK ya, mata kuliah apa yang sudah diambil. Jadi kalau bisa win-win solution, jangan egois masing-masing ya. Jadi perhatikan temannya, jangan sampai ada mata kuliah yang sudah diambil, kecuali mata kuliah tersebut nilainya di bawah harapan. Misalkan nilainya B minus, B plus. Nah itu misalkan saudara ingin A atau Amin atau B plus misalnya itu ya. Nanti itu saudara bisa sampaikan, misalkan saudara sudah A, sampaikan ke teman-teman, jangan yang itu saya sudah A. Nah gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi di sini Mas Hasan dari pendidikan apa S1 fisika Mas? Dari S1 fisika Pak. S1 fisika. S1 fisika yang magang berapa KBK sekarang? KBK apa saja?
Geofisika saja kebanyakan ya, atau material banyak? Gimana Bapak? Yang S1 fisika hampir semua KBK atau KBK tertentu yang ikut MBKM sekarang? Sepertinya semua Bapak. Semua KBK ikut. Kalau semua KBK ikut, silakan nanti koordinasi sesama KBK ya, Mas Hasan. Mas Hasan KBK apa? Saya di material Pak. Itu dengan sama teman-teman material didiskusikan. Jangan sampai memilih mata kuliah yang nilai sudah bagus, nilai sudah A, jangan diambil. Nah, itu nanti silakan didiskusikan Mas Hasan ya. Itu bisa lah sesama angkatan ya. Itu tolong didiskusikan dengan baik ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi jangan sampai yang nilainya sudah baik itu saudara konversi eman, karena MBKM belum tentu nilainya A loh ya, ada yang A minus, ada yang B plus, ada yang C plus, macam-macam, karena ini tergantung performaan dari sana, karena ada, kalau memang saudara performanya nggak baik, masa harus kasih A gitu ya, itu pernah kejadian nilainya MBKM-nya lebih jelek daripada mata kuliah tersebut, sebelumnya dapat A dikonversi malah dapat A minus. Nah itu yang kurang menguntungkan. Jadi tolong diperhatikan, Anda di sini negosiasi yang baik dengan sesamanya, nggak boleh memaksakan kehendak. Pokoknya ini nggak boleh. Itu mulai didiskusikan. Toh pilihan mata kuliah pilihannya banyak ya. Itu, dan kalau bisa tanya sama teman-teman yang senior dulu, mata kuliah apa saja yang jarang keluar, dan itu nggak usah yang jarang keluar itu kalau bisa dikonversi, misalkan fisika energi, fisika lingkungan itu kan jarang keluar karena dosen ini kan kebanyakan tidak mengeluarkan itu ya. Itu sebaiknya dikonversi. Oke, saya kira begitu Mas Hasan, dan teman-teman yang lain tolong diskusinya yang baik. Nah, hormati temannya ya, yang sudah pernah diambil sebaiknya dihindari, jangan diambil. Oke, saya kira begitu Mas Hasan. Apakah ada pertanyaan lagi dari saudara semua? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita tutup ya untuk sosialisasi kita hari ini. Jadi mohon diperhatikan untuk KRS-an saudara melalui sistem kampus berdampak. Kalau dulu MBKM ya, kampus berdampak. Jadi tidak perlu KRS-an manual. Untuk nilai Anda akan masuk secara otomatis setelah ujian bagi yang magang, bagi yang AM setelah Anda mengumpulkan laporan dan selesai semua urusan itu ya. Terus berikutnya paket jangan dipilih dulu, paket masih akan diulang disesuaikan dengan kebutuhan saudara. Saya kira begitu. Kemudian tolong jaga baik nama fisika di sana, etos kerjanya yang baik, dan kalau bisa Anda promosi, Anda layak bekerja di sana. Itu ya. Kemudian berikutnya jika ada kendala di lapangan, apapun yang terjadi, misalkan Anda rasa itu ada yang kurang tepat atau Anda perlu diskusi dengan kami di departemen, silakan disampaikan. Tapi sebelum ke departemen, usahakan diskusi dulu dengan dosen pembimbing lapangan. Kemudian nanti semua dosen pembimbing lapangan insya Allah akan 2 kali ya, maksimal 2 kali ke lapangan. Mohon kalau beliau datang ke lapangan, Anda ada di lapangan. Kecuali Anda sakit dan sebagainya. Saya kira begitu ya, jadi tolong tunjukkan etos kerjanya, tunjukkan anak-anak fisika itu luar biasa, dan memang kita itu unggul gitu ya. Saya kira begitu. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Hari ini PR saudara adalah memilih paket konversi untuk segera kami tunjukkan. Dan untuk untuk yang skripsi itu jangan diambil ya. Jadi dulu itu contohnya itu skripsi itu karena contoh saja ya. Karena dulu itu ada yang ditolak. Jadi nggak semuanya kita terima. Jadi itu contoh pengajuan dari kakak tingkat saudara. Kemudian paket yang dipilih itu hanya paket mata kuliah pilihan. Tidak boleh mata kuliah wajib. Fisika dasar tidak boleh dikonversi. Elektromagnetik nggak boleh dikonversi. Begitu ya. Jadi begitu Mbak Ilma ya. Jadi skripsi, seminar itu tidak boleh dikonversi. Tidak bisa. Karena itu mata kuliah wajib. Baik, saya kira begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin saya akhiri. Hari ini segera didata mata paketnya apa, nanti segera kami inputkan di sistem. Nanti tunggu informasi sebelum Anda memilih paket, jangan langsung milih paket. Kan nanti
paketnya pasti berubah. Akibatnya nanti saudara harus mencabut ulang paket yang sudah saudara pilih. Baik, untuk kegiatan sosialisasi hari ini akan kami kirimkan di link seperti berikut, rekamannya seperti berikutnya. Nanti saudara bisa melihat ulang kegiatan sosialisasi hari ini bagi Anda yang terlambat atau belum hadir. Saya kira begitu, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Permisi Bapak. Pak Kus. Ya, apa Mbak Laura? Pak mau tanya, ini semisal paketnya itu apakah harus 3 ya Pak? Kalau semisal mungkin 2 saja paket, apakah boleh Pak? 2 paket? Oh, saudara milihnya cuma salah satu, tapi Anda ketika ngajukannya maksimal 3, ya, per KBK maksimal 3. Tapi nanti ketika milih cuma satu saja milihnya, nggak boleh 2 paket ya. Bukan gitu Pak, maksudnya ini kan anak Geo udah ada kesepakatan Pak untuk ada 1 paket gitu aja, tapi untuk mengisi di linknya Bapak itu apakah kami harus memberikan 3 paket atau kalau misalnya 1 paket aja kami isi nggak apa-apa Pak? Tidak apa-apa, lebih baik begitu, 1 paket lebih baik. Jadi maksudnya 3 itu batas maksimal supaya saudara biar kalau ada perbedaan bisa ada alternatif gitu Mbak Laura ya. Jadi nggak harus 3. Kalau misalkan material kami cukup 1 ya itu lebih baik. Misalkan kami kelompok geofisika hanya 1 Pak, itu lebih baik. Jadi lebih baik sedikit paket tapi mengena ke semua. Jadi tapi jangan dipaksa temannya harus 1 ya. Jadi kalau sudah pernah diambil jangan diambil lagi. Nanti apalagi kalau ini sudah baik. Kalau nilainya misalkan C nggak apa-apa. Itu Mbak Laura ya. Oke Bapak. Matur nuwun Pak. Oke, sami-sami. Baik, saya tutup ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada sepertinya ya. Nah, kalau nggak ada, mohon izin saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semuanya ya. Kalau ada apa nanti jangan lupa lapor ke kami ya.